Rendahnya kemampuan numerasi peserta didik SMA Negeri 2 Bandar dalam kurun waktu 2 tahun terakhir dapat kita lihat melalui rapor pendidikan SMA Negeri 2 Bandar di tahun 2022 dan juga tahun 2023. Di tahun 2022, kemampuan numerasi peserta didik SMA Negeri 2 Bandar menunjukkan angka 1,63 dan di tahun 2023 menunjukkan angka 24,44%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kemampuan numerasi peserta didik SMA Negeri 2 Bandar berada pada angka di bawah kompetensi minimum. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor utama yang memotivasi saya sebagai seorang guru kimia untuk dapat merancang sebuah strategi pembelajaran yang mampu merangsang kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa di dalam menggunakan konsep, fakta, prosedural, dan alat matematis di dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari dalam berbagai konteks yang relevan melalui pembelajaran berdiferensiasi berbasis STEM. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis STEM melalui praktik baik yang saya lakukan dapat kita saksikan berikut ini. Rancangan pembelajaran berdiferensiasi berbasis STEM meliputi tahap perencanaan, tahap pembelajaran, dan juga tahap evaluasi. Langkah awal dalam tahap perencanaan dilakukan melalui analisis dan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik melalui kegiatan asesmen awal dan juga observasi terhadap gaya belajar dan tantangan belajar peserta didik. Langkah selanjutnya dalam tahap perencanaan meliputi menetapkan tujuan pembelajaran, memilih topik pembelajaran, mendesain strategi pembelajaran berdiferensiasi berbasis STEM, serta menyiapkan bahan ajar. Berdasarkan hasil analisis dan pemetaan kesiapan belajar, diperoleh 3 kelompok siswa, yaitu kelompok A siswa dengan kemampuan numerasi level dasar, kelompok B siswa dengan kemampuan numerasi level menengah, dan kelompok C siswa dengan kemampuan numerasi level tinggi, yang selanjutnya akan diberi perlakuan diferensiasi berdasarkan konten, proses, dan juga produk. Kegiatan asesmen pembelajaran dirancang dengan menggunakan platform Wordwall sesuai dengan tingkat kesiapan belajar masing-masing kelompok. Perasaan saya belajar kimia hari ini menyenangkan. Saya sangat senang karena saya mengetahui hal baru dan juga belajar dengan gadget seperti handphone dan komputer. Jadi bervariasi. Saya tidak mendapatkan wawasan dari buku saja, tapi dari gadget juga. Apa pemahaman Kak baru yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Saya menjadi tahu bagaimana konsep sifat korelatif larutan dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, bagaimana kamu akan mengimplementasikan pemahaman baru kamu yang kamu peroleh hari ini? Pemahaman baru yang diperoleh hari ini dapat diimplementasikan dengan cara-cara yang pertama, eksperimen sederhana. Dengan memahami variabel bebas, terikat, dan kontrol, eksperimen sederhana terkait fermentasi atau pengaruh suhu pada laju reaksi bisa dilakukan untuk memperkuat konsep tersebut. Semoga apa yang direfleksikan oleh teman-teman kalian yang diwakili oleh Iskia dan Yolanda itu juga berdampak positif sama kalian, dapat mengimplementasikan penerapan sifat koligatif larutan di dalam kehidupan. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Untuk kegiatan selanjutnya akan diinfokan melalui Google Classroom. Dampak positif praktik baik implementasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis STEM yang telah saya lakukan
kembali memotivasi dan menantang saya untuk dapat mengimbaskannya kepada rekan-rekan guru yang ada di SMA Negeri 2 Bandar yang memiliki kegelisahan yang sama terhadap rendahnya kemampuan numerasi peserta didik. Setelah berkoordinasi dengan pimpinan dan juga stakeholder sekolah terkait upaya meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik SMA Negeri 2 Bandar melalui praktik pembelajaran berdiferensiasi berbasis STEM, saya melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan guru baik secara personal, kelompok maupun forum diskusi. Berikut ini langkah-langkah yang saya lakukan di dalam melakukan praktik pengimbasan kepada rekan-rekan guru. Implementasikan pembelajaran berbasis pembelajaran diferensiasi berbasis sistem itu dalam pembelajaran klinik, khususnya di materi yang sedang dipelajari, yaitu konsep tadi seperti yang dikatakan. Setelah itu nanti sebelumnya harus dipetakan dulu kemampuan siswa. Jadi itu akan menambahkan kemampuan yang sudah mencapai level Anda yang sedang memiliki kemampuan seperti setelah itu baru dirancang pembelajaran diferensiasi. Sampai atas gitu kan. Senior yang nanti berdasarkan hasil itu kita rancang pembelajaran diferensiasi. Nanti kita gunakan juga aplikasi platform yang bisa membantu itu dalam merancang. Jadi nggak usah langsung satu dari mana saya cari referensi. Bisa pakai chat GPT, bisa pakai Gemini dan lain-lain. Oke, mana Bu Meni? Mengimplementasikan dari pembelajaran berdiferensiasi berbasis STEM tersebut di dalam kelas kita masing-masing, dan nanti kita akan lihat bagaimana dampak dan hasil dari penerapan dari pembelajaran diferensiasi dan berbasis STEM tersebut. Halo, perkenalkan saya Ibu Meni Simanjunta, rekan sejawat dari Ibu Nurlela Marpaung di SMA Negeri 2 Bandar. Di sini saya sangat terinspirasi dan sangat termotivasi dengan apa yang telah beliau lakukan untuk meningkatkan literasi dan numerasi di setiap peserta didik dalam menerapkan metode pembelajaran berbasis STEM. Saya juga sangat termotivasi untuk dapat mengadaptasi dengan metode pembelajaran yang telah beliau lakukan dalam pembelajaran kimia, khususnya di materi konsep mol, sehingga dapat meningkatkan literasi dan numerasi di kelas yang saya ampu. Tidak hanya terjadi kepada saya di kelas, tetapi terjadi juga di umum, khususnya di SMA Negeri 2 Bandar, untuk meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik. Terima kasih. Halo, saya Ibu Erita Guntung, rekan sejawat Ibu Nurlela Marpaung di SMA Negeri 2 Bandar. Saya sangat terinspirasi dan termotivasi untuk dapat meng-ATM apa yang dilakukan beliau untuk meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik dalam pembelajaran berdiferensiasi berbasis STEM. Saya juga termotivasi untuk dapat mengadaptasi pembelajaran yang dilakukan beliau dalam pembelajaran sejarah, sehingga meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik di kelas yang saya ampu. Tidak hanya terjadi peningkatan di kelas, tetapi terjadi peningkatan di secara umum dalam kemampuan literasi dan numerasi peserta didik di SMA Negeri 2 Bandar. Terima kasih. Demikianlah praktik baik yang dapat saya bagikan untuk kita semua. Semoga berdampak dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam dan bahagia.